أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المؤلف ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Pada pertemuan yang ketiga ini kita masih membahas tentang al-mu'rab wal mabni. Yang kemarin kita masih berada pada pembahasan asma'us sittah. Wa fi abin wa taliyaihi yanduru wa qasruha min naqsihinna ashharu. Untuk lebih memudahkan kita bahwa yang sebelumnya kita ada satu bait yang belum kita perkuat penjelasannya, yaitu tentang abun akhun hamun kadaka wahanu wan naqsu fi hadal akhiri ahsanu. Abun akhun hamun kadaka wahanu. Di sini kalimat hanu dimasukkan termasuk menjadi asma'us sittah. Di sini kita periksa lihat bahwa kalimat hanu itu dipisah oleh musannif daripada tiga kalimat yang pertama, abun, akhun, dan hamun. Di sini kelihatan jelas bahwa musannif mau menerangkan kepada kita bahwa hanu ini apakah termasuk daripada asma'us sittah ataukah tidak. Di sini juga musannif mau menjelaskan bahwa kalimat hanu ini ada perbedaan cara penanganan antara kalimat yang ada sebelumnya selain daripada hanu ini, itu abun, akhun, dan hamun. Jadi untuk kalimat hanu ini ada perbedaan penanganan dalam ilmu nahwu. Seakan-akan beliau mengatakan bahwa yang lebih bagus bagi kamu bahwa kamu jangan menjadikan hanu ini termasuk asma'us sittah. Kenapa? Di sini nanti musannif akan menjelaskan kepada kita. Arti bahwa jangan kita jadikan sebagai asma'us sittah, artinya bahwa kita jangan merafakannya dengan waw, menasabkannya dengan alif, dan menjarkannya dengan ya. Kita lihat perkataan musannif selanjutnya, wan naqsu fi hadzal akhiri ahsan. Bermula an-naqs ini sebuah istilah. Fi hadzal akhiri ahsanu, yaitu lebih baik daripada apa? Lebih baik daripada itmam. Artinya apa? Wan naqsu tidak menggunakan rofa dengan waw, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya, itu lebih baik daripada itmam. Itmam itu apa? Merafakan dengan waw, menasabkan dengan alif, dan menjarkan dengan ya. Nah, jadi untuk kalimat hanu ini ada perbedaan, yaitu tadi bahwa hanu ini lebih baik menurut musannif, yaitu an-naqas. Istilah arti an-naqas tidak menggunakan rofanya dengan waw, nasabnya dengan alif, dan jarnya dengan ya. Yaitu cukup seperti izhar zahir yang seperti biasa, yaitu rofanya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Seperti kalimat yang biasa. Itu istilah baru yang baru kita dapatkan, yaitu an-naqs. Jadi ada dua sudah kita temukan istilah di dalam asma'us sittah ini, yaitu yang pertama itmam, yang kedua an-naqs. Dengan demikian kita sudah memiliki dua istilah, yaitu yang pertama itmam, yang kedua adalah an-naqs. Ini dua istilah. Dan insya Allah sebentar lagi musannif akan menjelaskan istilah yang ketiga yang harus kita ketahui dalam pembahasan asma'us sittah ini. Ketahuilah dahulu bahwa di dalam pembahasan ilmu nahwu yang berkenaan dengan asma'us sittah ini ada tiga istilah yang harus kita ketahui. Yang pertama tadi itmam. Ini kita sudah pelajari mulai daripada jurumiyah, itu sudah kita pelajari. Nah,
Yang kedua an-naqas, ya yang barusan kita pelajari, yaitu bahwa an-naqas itu tadi tidak dirofakan dengan waw, tapi langsung saja dengan dhammah. Tidak dinasobkan dengan alif, tetapi langsung saja dengan fathah. Tidak dijarkan dengan ya, tetapi langsung saja dengan kasrah. Istilah yang ketiga yaitu adalah al-qasru. Untuk istilah ketiga itu nanti akan dibahas, yaitu yang namanya al-qasar, yaitu istilah di mana tertentu saja terfokus hanya satu, yaitu dihukumkan dengan alif, yaitu contohnya jaa abak, ra'aitu abak. Nah, itu terfokus tertentu hanya kepada satu. Nah, itu namanya al-qasar. Jadi sekarang sudah kita ketahui tiga istilah: itmam, an-naqs, yang terakhir adalah al-qasar. Kita baca sedikit, kita kembali membicarakan tentang perkataan musannif. Wa alam anna fi hanu lugatain. Terdapat dua lugat. Ahaduhuma, artinya dua istilah. Salah satu daripada dua istilah itu an-naqsu, yaitu adalah naqas. Arti naqas tidak mengikut kepada kaidah hukum yang ada pada asma'us sittah yang biasa, yang itmam itu adalah naqas. Artinya rofanya cuma dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasar saja, itu naqas. Wahwal ashharu, untuk kalimat hanu itu lebih masyhur dengan menggunakan hanya naqas. Wasaniyatu al-itmam. Nah, untuk yang kalimat hanu ini yang tidak masyhur yaitu adalah itmam. Arti itmam yaitu disempurnakan. Arti disempurnakan ketika rofanya dengan waw, nasabnya dengan alif, ketika jarnya dengan ya. Wahwa al-qalil, sedikit sekali orang Arab menggunakan ini. Wal murad bil itmam ayurfa'a bil wawi wa yunsaba bil alifi wa yujarra bil ya'i. Bahwa arti itmam itu ketika dirofakkan orang ya dengan waw dan dinasabkan dengan alif dan dijarkan dengan ya. Inilah istilah di dalam bahasa Arab, dan ini bukan bahasa Al-Quran. Artinya ini juga bukan bahasa yang fasih menggunakan hanu ini sebagai itmam. Jadi abun, akhun, hamun, kadaka, wahnu. Kalimat abun, akhun, hamun ini mengikut kepada itmam, kadaka, wahnu. Demikian juga hanu, wan naqsu fi hadal akhiri ahsan. Artinya menurut Ibnu Malik bahwa abun, akhun, dan hamun itu sesuaikan kepada itmam. Demikian juga untuk hanu, itmam. Wan naqsu, namun kata beliau bermula mengikut an-naqs, artinya kembali kepada asal, bahwa itu tidak mengikut rofanya dengan waw, nasabnya dengan alif, jarnya dengan ya, yaitu bihadal akhiri, maksudnya pada kalimat hanu ini itu lebih bagus. Karena seandainya kita menyebut ja'a hanuk dengan ja'a hanuk gitu saja, itu lebih baik mengikut ja'a hanuk, ra'aitu hanak, marartu bihanik, begitu saja, tidak pakai penambahan atau menggunakan i'rab naibah, begitu ya. Kemudian perkataan musannif wa fi abin wa taliyaihi yanduru, dan pada kalimat abin yang di atas tadi, wa taliyaihi, dan dua yang sesudahnya, apa yang dua, akhun dan hamun, itu yanduru. Apa yang yanduru? Yang jarang sekali. Apa yang jarang? Yandurun naqsu. Ini kembali failnya kepada an-naqsu. Jarang sekali disebut ja'abuk tanpa ada waw. Ra'aitu abak, marartu bi abik. Tidak ada ya. Itu jarang sekali. Demikian juga kalimat akhun dan hamun, jarang. Artinya yang kebanyakannya artinya itma. Selanjutnya wa qasruha min naqsihinna asyaru. Namun mengqasarnya, memfokuskannya pada satu bentuk i'rab itu lebih masyhur dibanding meniadakannya tadi, seperti wan naqsu tadi, meniadakan kalimat ketika rofa dengan waw itu tadi. Nah, jadi istilah yang ketiga adalah qasar, terfokus kepada satu i'rab saja. Apa contohnya tadi? Ra'aitu abak, marartu bi abak, ja'a abak. Nah, seperti itu. Jadi
Kita ulangi lagi. Untuk kalimat abun, akhun, dan hamun itu tadi yanduru, jarang terjadi bahwa mengikut kepada naqas. Tapi boleh apa tidak? Boleh, tetapi jarang. Yang masyhur itu ada, yang masih fusha itu adalah yaitu menggunakan itmam. Namun untuk qasar, ini lebih bagus daripada an-naqas tadi. Qasar lebih bagus daripada naqas untuk kalimat abun, akhun, dan hamun ini tadi. Apa ingat qasar? Qasar misalnya tadi jaa abak, jaa hamak, jaa akhak, terus begitu saja. Sekalipun pada harofa nasab dan jar. Misalnya jaa abak, raitu abak, marartu bi abak. Nah, itu tadi ya. Inilah yang disebut qasar. Qasar itu terfokus tertentu hanya satu i'rab. Nah, tetap ini lebih masyhur dibanding dengan jaa abuk, raitu abak, marartu bi abik. Nah, itu tanpa wow, itu tadi tanpa ya, tanpa alif. Ini lebih masyhur untuk 3 kalimat ini, yaitu abun, akhun, dan hamun. Jadi untuk kalimat abun, akhun, dan hamun ini tadi, di sini terdapat 3 istilah yang harus kita pakai. Ketiganya boleh, tetapi yang paling fasih adalah itmam. Yang kedua, Pak. Yang kedua adalah qasar. Al-qasar. Yang ketiga derajatnya yang paling rendah yaitu an-naqas. Sehingga sesuai perkataan musannif tadi, wa fi abin wa taliyaihi, baik pada akhun dan hamun itu yanduru, jarang sekali dipakai karena ini tidak fusha. Tidak fusha. Adapun yang agak sedikit masyhur itu yang derajat kedua adalah menggunakan qasar. Tadi ini hanya berlaku yang 3 kaidah itu tadi untuk abun, akhun, dan hamun. Adapun untuk hanuk hanya 2, yaitu itmam dan naqas saja, ya. Tapi untuk hanuk ini yang lebih masyhur atau yang lebih fasih adalah naqas. Sedangkan yang itmam itu adalah yang jarang, kebalikan daripada yang 3 macam ini. Nah, itu ya. Jadi untuk hanuk ini kebalikan. Malah yang naqas itu lebih utama dibanding yang itmam. Apa sih arti daripada hanuk? Nah, ini kita perlu ketahui arti hanuk ini. Hanuk itu adalah sesuatu yang jahat sekali untuk disebut. Ia bisa diartikan sebagai kemaluan. Ja'a hanuk, ra'aitu hanak, marartu ila hanik, misalnya. Kemaluan, ya, sesuatu yang disebut itu memalukan kalau kelihatan gitu ya. Itu namanya hanuk. Bahkan ada yang mengatakan arti hanuk itu adalah al-farj, seperti itu ya, untuk perempuan atau untuk laki-laki. Selanjutnya kita baca perkataan musannif, yandurun naqsu fi abin wa taliyaihi. Jarang sekali ada an-naqas, yaitu tanpa adanya waw, alif, dan ya tadi, fi kabin wa taliyaihi. Artinya boleh saja, tapi jarang orang Arab menggunakannya. Bahkan bisa dicela orang kalau menggunakan dengan naqas ini. Pada kalimat abun wa taliyaihi, akhun, dan yakni fi abin, akhin, dan hamin. Nahu qaul syair, sesuai dengan perkataan syair, bi abih tada adiyu fil karam wa man yusyabih abah fama zalam. Maka dengan mengikut ayahnya lah adi fil karam, ini nama orang, pada berbuat kepemurahan. Wa man yusyabih abahu fama zalam, maka siapa yang mengikut ayahnya pada berbuat kebajikan, maksudnya fama zalam, maka itu tidaklah ia berbuat zalim. Dalam hal ini yang jadi syahid adalah bi abih dan abah. Nah, ini ketika jar tetap dengan kasroh saja, juga abah ini jadi maf'ul hukumnya nasab, ketikanya nasabnya tetap dengan fathah. Nah, ini padahal ini termasuk asma'us sittah, tapi ini jarang sekali terjadi untuk kalimat ini.
Selanjutnya, faqauluhu bi abih majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun, dan alamat jarnya adalah kasrah. Kemudian wa abah lagi maf'ulun bihi, hukumnya maf'ul bih, wa huwa mansubun wa alamatu nasbihi adalah fathatun. Hukumnya faqaulu bi abih wa abah ini adalah yuqra'ani bin naqsi, dibaca keduanya itu dengan hanya menggunakan naqas, artinya tidak menggunakan kaidah yang biasa untuk asma'ul sittah atau asma'ul khamsah. Wa qasruha yakni qasrus salasati, dan mengkasarkannya artinya tanpa membuat rofa dengan waw, artinya tetap kepada asal saja, yaitu dengan rofanya dengan dhammah. Pada yang tiga macam tadi, kasru abin akhin dan hamin, itu asyaru min naqsihinna, lebih masyhur daripada merofakannya dengan dhammah. Arti kasar memfokuskannya pada satu kaidah saja, yaitu abak, hamak, akhak, satu itu aja saja. Pada ketiga hal rofa, nasab, dan jar itu tadi, ini lebih masyhur daripada tanpa menggunakan sama sekali, yaitu hanya dengan rofa dengan dhammah, nasabnya dengan kasrah, nasabnya dengan fathah, dan jarnya dengan kasrah. Kaqauli syair, sebagaimana perkataan syair lagi, inna abaha wa abaha qad balagal majda ghayataha. Inna abaha wa abaha. Ini tetap seharusnya inna abaha wa abiha. Harusnya seperti itu kan? Tetap di sini inna abaha wa abaha qad balagha lil majdi ghayataha. Nah, itu perkataan syair di mana terfokus hanya satu cara, yaitu dengan ketika harofa dan nasab dan jarnya itu tetap menggunakan alif. Nah, itu artinya al-qasar. Faqauluhu inna abaha wa abaha tuqra'u bil qasri. Ini bahwasanya perkataan inna abaha wa abaha tadi yang tadi tuqra'u bil qasri, ia dibaca semata dengan satu, yaitu dengan kasar, sebagaimana isi maksur kan, begitu saja. Wa i'rabuhu, dan kemudian i'rabuhu, wa i'rabuhu abaha yang pertama ismu inna mansubun, hukumnya adalah isim daripada inna, hukumnya nasab, wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif, yaitu fathah yang ditakdirkan atas alif. Wa aba yang kedua itu atof, ketika atof juga sama dengan yang pertama, ala abaha, atas matlubnya adalah abaha, wa abaha as-saniyah mudhafun ilaih. Kemudian abaha yang kedua, yang ketiga berarti di sini mudhafun ilaihi, dia merupakan mudhaf ilaihi, wa huwa majrurun, hukumnya jar, wa alamatu jarhi kasratun muqaddaratun alal alifi, dan alamat jarnya itu adalah muqaddaratun alal alif, bukan dengan kasrah. Padahal dia jar. Kemudian wal muradu bil qasri, adapun maksud daripada qasar terfokus hanya satu, yaitu dengan alif, antakuna bil alifi, yaitu semata-mata dengan alif mutlaqan. Semata-mata dengan alif mutlak. Kal ismil maksur, sama dengan isim maksur. Ya Musa ra'aitu Musa marartu bi Musa, sama. Aqulu bil qasri ja'a abak. Nah, kalau kita kata dengan cara kasar tadi, itu ja'a abak, itu menjadi hukumnya apa? Abak ini dhammatun muqaddaratun alal alif, karena dia fa'il. Wa ra'aitu abak, ini fathatun muqaddaratun alal alifi, karena dia maf'ul bih. Tapi tetap fathatun muqaddaratun. Wa marartu bi abak, ini adalah menjadikan hukumnya kasratun muqaddaratun juga alal alif. Jadi terus sama begitu aja seperti bagaimana tadi isi
sur. Wa hasilu ma dzukira, dan hasil daripada yang telah disebut tadi, anna fi abin wa akhin wa hamin salah satu lughat, atau 3 istilah. Jadi hasilnya kalimat abun, akhun, hamun itu tadi mendapatkan 3 istilah. Nah, sekarang kita baca asyharuha al-itmam. Yang paling masyhur adalah yaitu menyempurnakan sebagaimana kaidah turfa'u bil wawi wa tunsabu bil alif wa tuhfadhu bil jari. Wa hiya an takuna bil wawi wal alifi wal ya. Itu tadi sudah. Wasaniyatu, dan yang kedua, yang terendah sedikit untuk 3 istilah bagi kalimat abun, akhun, dan hamun tadi adalah al-qasru. Nah, itu tadi al-qasru, terfokus kepada satu saja. Wahya antakuna bil alifi mutlaqan, itu semata-mata hanya dengan alif. Kal ismil maksuri, sebagaimana isim maksur tadi. Dan lugat yang ketiga wasalisatu an-naqsu, ini yang paling rendah, yaitu an-naqas. Arti an-naqas yaitu adalah itu ketika rofa dengan dhamma, ketika nasabnya dengan fathah, ketika jarnya dengan kasrah. Wahya antuhdafa, itu bahwa dihilangkan minha al-ahrufu as-salasatu, yaitu dihilangkan daripadanya akan segala huruf-huruf yang 3. Wahada nadirun, namun ini jarang sekali. Wal itmamu ashharu. Nah, jadi yang paling fasha, yang paling masyhur adalah yaitu itmam minal qasri, daripada qasar. Nah, jadi kasar yang kedua. Wal kasru asyharu minan naqsi, dan kemudian kasar yang kedua ini lebih masyhur daripada yang ketiga, yaitu an-naqsu. Beda dengan hanu tadi, yang hanu tadi an-naqas ini yang paling utama, kemudian al-itmam itu yang terakhir. Nah, ya kan? Jadi kebalikannya, tetapi tidak ada untuk kalimat hanu itu adalah al-kasru, itu dia tidak digunakan. Ya kan? Selanjutnya, syartu dzal i'rabi ayyudabna la lil ya kaja akhu abika da'tila. Wa syartu dzal i'rabi ayyudafna, dan bermula syarat asma'u sittah yaitu ayyudafna, bahwa ia harus beridhofat. Jadi abun, akhun, hamun itu harus beridhofat kalau mau dijadikan asma'u sittah. Syarat yang kedua bahwa alla lil ya'i ja akhu abika, bahwa syarat yang kedua itu bahwa beridhofatnya itu tidak kepada ya. Kalau beridhofat kepada ya, di sini maksudnya huruf abjad ya, jadi boleh bil qasri tanpa ada bil ya'i, tidak dengan ya'i boleh ya. Jadi seluruh huruf abjad itu boleh dibaca dengan bil maddi atau bil qasri. Bil ya'i boleh, bil ya juga boleh. Nah, disyaratkan untuk asmaul sittah atau asmaul khamsah itu tadi tidak beridhofat kepada ya. Kalau beridhofat kepada ya, maka tidak berlaku kaidah tentang asmaul sittah tadi. Kaja akhu abik, sebagaimana jaa akhu abika. Ini ja'a akhu abika. Akhu di sini adalah asma'u as-sittah atau asma'ul khamsah. Kenapa? Karena dia beridhofat kepada bukan ya mutakallim. Ja'a akhu abika. Jika seandainya ja'a akhi, nah ini bahaya. Karena beridhofat kepada ya. Ketika beridhofat kepada ya, itu hukumnya rafa, wa alamatu rafihi muqaddaratun alal ya atau ala ma qablal ya, seperti itu. Kemudian pada contoh yang diberikan oleh musannif di sini kaja'a akhu abika da'tila, sekarang kita coba mengi'rabkannya. Ja itu fi'il, akhu itu adalah fa'il, ia merupakan asma'u sittah, maka hukum rafa'nya itu karena dia fa'il yaitu dengan waw. Juga dia menjadi mudhaf kepada abi. Sedangkan abika itu juga mudhafun ilaih wa huwa majrurun, karena dia mudhaf ilaih. Sekalipun dia mudhaf ilaih juga dia menjadi mudhaf kepada dhamir kaf. Ketika jadi mudhaf ilaih, dia hukumnya majrur wa alamatu jarrihi al ya niabatan anil kasri. Terus selanjutnya
Za'atila, da ini jadi hal. Hukumnya za'tilai aslinya, ya. Sahibu i'tila, sahibu kemuliaan, orang yang memiliki kemuliaan. Da hal keadaannya, ya siapa? Akhu abik tadi, hukumnya nasab karena dia hal. Wa alamatun nasbihi apa? Al alif dikenal min asma'i sittah yang bermakna sahib. Wa alamatun nasbihi al alifun niyabatan anil fathah. Za'tila ini za'tilai aslinya kan begitu ya. Hukumnya mudhafun ilaih. Jadi di sini terdapat jadi mudhaf dan i'tilai jadi mudhaf ilaih. Jadi i'tila ini dikasar. Boleh ya kan dikasar za'tilai jadi za'tila. Di sini kita dapat mengambil kesimpulan tentang syarat yang digunakan di dalam mengi'rab daripada asmaul sittah atau asmaul khamsah. Syarat yang digunakan yang pertama adalah bahwa ia beridhofat. Jadi setiap daripada asmaul sittah itu senantiasa beridhofat. Akhu beridhofat kepada abi, abi beridhofat kepada dhamir kaf, da beridhofat kepada i'tila. Jelas sudah. Di sini juga tidak menggunakan idhofat kepada ya yang disebut ya tadi apa? Ya mutakallim. Misalnya ja'a abi, tidak seperti itu. Ketika abi tetap dia bukan termasuk kepada cara yang digunakan kepada asmaul sittah. Nah, demikian juga kalimat-kalimat yang lain selain daripada abi, ya kan? Abi, akhi, hami, di. Nah, itu tadi di gitu saja. Jadi karena apa tadi? Beridhofatnya kepada bukan ya mutakallim. Jadi tetap berlaku di sini akhu abi. Nah, ya kan? Karena dia bukan beridhofat kepada ya mutakallim. Itu dua syarat ada di sini. Syarat yang ketiga bahwa di sini dia itu senantiasa dibaca dengan mukabbarah. Nah, bukan ditasghir. Misalnya jaa akhu abi, bukan ukhay. Bukan ubay. Nah, jadi tidak seperti itu. Tidak ditasghir. Jaa akhu abi da. Nah, itu tetap mukabbarah membacanya. Syarat yang keempat bahwa di sini senantiasa menggunakan isim mufrad, bukan isim tasniyah, bukan isim jamak. Nah, jadi ada 4 syarat yang digunakan dalam asmaul sittah itu atau asmaul khamsah itu tadi. Yang pertama bukan beridhofat, senantiasa itu harus beridhofat. Yang kedua, tidak beridhofatnya itu kepada ya'il mutakallim. Yang ketiga, harus senantiasa mukabbarah. Yang keempat, harus senantiasa mufrad. Sekarang kita baca perkataan syarih. Wa syartu dal i'rabi, dan bermula syarat itu i'rab al mutaqaddim yang sudah dibaca sebelumnya fil asma'is sittati pada isim-isim yang 5 ayyudhafna li ghairi ya, bahwa isim-isim tadi semuanya didhofatkan bukan kepada ya'il mutakallim. Kaja'a akhu abika, sebagaimana kalimat ja'a akhu abika, ini semuanya bukan kepada ya'il mutakallim. Za'tilai, kepada kalimat za'tila. I'rabu ja'a fi'lun madin, i'rabnya adalah yaitu fi'il madhi. Kemudian wa akhu menjadi fa'iluhu, menjadi fa'ilnya. Wa alamatu raf'ihi apa? Al-wawu. Wa abika pulang mudhafun ilaihi. Wa alamatu khafdihi apa? Al-ya'u juga. Wa da itilah itu hal. Kemudian wa alamatu nasbihi al-alifu, dan alamat nasabnya adalah alif. Wa dzakarun nahwiyun, dan kemudian menyebut pula orang ahli nahwu syarta dzalika arba'atun, akan syarat yang demikian itu penggunaan daripada asmaul sittah itu tadi adalah 4. Jadi syaratnya disebutkan 4. Al awwalu an takuna mudhafatan, yang pertama syaratnya beridhofat. Wa tsani an tudhafa li ghairi ya'il mutakallim. Syarat yang kedua bahwa ia diidhofatkan bukan kepada ya mutakallim.
Wasalisu, dan yang ketiga antakuna mukabbaratan, bahwa ia adalah harus dibaca mukabbarah, bukan ditasghir. Yang keempat warabi'u, dan yang keempat antakuna mufradatan, yaitu harus menggunakan isim mufrad. Jadi daripada asmaul sita itu harus digunakan dengan isim mufrad, bukan tasniyah, juga bukan jamak. Fa in lam takun mudhafatan, jikalau tidak mudhaf, u'ribat bil harakatil zahirati, ya Kak, di i'rab dengan harakat zahir saja. Nahu jaa abun, nah, itu dhammatun zahiratun. Wa ra'aitu aban menjadi fathatun zahiratun. Wa marartu bi abin menjadi kasratun zahiratun. Fa in tudafu ila ya'il mutakallim, jikalau ia diidhafatkan kepada ya'il mutakallim, uribat bil harakatil muqaddarati, yaitu diarabkan kepada harakat muqaddarah alama qabla ya'il mutakallim. Nah, sebagaimana sudah kita jelaskan, nau jaa abi. Nah, ini menjadi dhammatun muqaddaratun ala ma qabla ya'il mutakallim. Kemudian fa in sughirat, jikalau ditasghir, nah uribat bil harakatil zahirati juga, ya kah? Nahu jaa ubayyuka. Nah, jaa ubayyuka. Nah, ini menjadi dhammatun zahiratun. Wa ra'aitu ubayyaka fathatun zahiratun i'rabnya. Kemudian wa marartu bi ubayyika menjadi hukumnya kasratun zahiratun. Kan? Fa in sunniyat uribat i'rabal musanna. Nah, jikalau di sekarang harus tadi dibaca mufrad, namun apabila ditasniyah maka di-i'rabkan i'rab juga i'rab tasniyah i'rab musanna. Nahu jaa siapa? Abawani. Ya, abawani hukumnya rafa wa alamatu rafihi al alif. Ya kah? Nah, wa ra'aitu abawaini, dan aku telah melihat dua orang bapak. Di sini ketika dia tasniyah, ketika nasabnya yaitu dengan ya. Wa marartu bi abawaini, sama ketika dia jar bi abawaini, hukum jarnya adalah dengan ya, karena ya daripada isim tasniyah. Fa in jumiat, nah sekarang kalau dijamakan, nah, tidak juga menjadi apa namanya asmaul sitah. Nah, dia di-i'rabkan sebagaimana i'rab jamak. Nah, uribat i'rabal jamak, ya kah? Nahu jaa abauka. Nah, jaa abauka hukumnya rafa. Walamatu rafihi al apa? Ad-dhammatu dhammatun zahiratun. Wa ra'aitu abaaka. Nah, jadi maf'ul bih. Nah, jadi hukumnya apa? Fathatun zahiratun, ya kah, abaka. Wa marartu bi abaika juga, yaitu ketika jarnya dengan kasratun zahiratun. Jadi dapat kita simpulkan bahwa untuk menjadikan asmaul sittah atau asmaul khamsah itu harus ada empat syarat. Kita ulangi. Syarat yang pertama tadi yaitu harus beridhofat. Dua, harus tidak beridhofatnya kepada ya. Yang ketiga, harus mukabbarah. Yang keempat, harus mufrad. Nah, sudah selesai ya. Selanjutnya, bil alif irfa'il musanna wakila idza bimudmarin mudhafan wusila. Irfa'kanlah isim tasniyah itu dengan alif. Nah, jadi sekarang kita masuk membicarakan tentang i'rab daripada isim tasniyah. I'rab isim tasniyah itu ketika rafanya dengan alif, ketika nasabnya dengan ya, ketika jarnya juga dengan ya. Demikian juga kila dan wakila. Kalimat kila itu juga disebut sebagai, apakah dia disebut isim tasniyah atau bukan. Nah, ini bisa iya, bisa tidak. Kalau dia beridhofat, maka itu dimasukkan kepada kategori isim tasniyah. Demikian wakila idza bimudmarin mudhafan usila, apabila ia diidhofatkan kepada dhamir.
Namun apabila dia tidak diidhofatkan, apakah dia termasuk isim tasniyah? Bukan. Nah, jadi bisa iya, bisa tidak. Sekarang kita lihat dulu. Jadi untuk kalimat kila ini tadi ada syarat, yaitu idza bimudmarin mudhafan wusila. Apabila dengan mudmar, artinya dengan isim domir, dia beridhofat yang langsung berhubungan. Contohnya Pak, kalau seandainya tadi ja'a kilahuma, ra'aitu kilaihima, marartu bi kilaihima. Tetapi kalau seandainya tidak kepada domir, misalnya contohnya kiltal jannataini, nah itu bukan beridhofat kepada domir. Nah, ketika dia tidak beridhofat kepada domir, maka artinya beridhofatnya kepada isim dohir, maka tetap saja dia menjadi mudhaf. Kiltal jannataini, kilta itu jadi mudhaf, al jannataini mudhafun ilaih. Namun perbedaannya pada mengi'rabkannya, yaitu kalau kiltal jannataini itu kilta berarti mubtada kan? Nah, mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun alal alifi. Nah, jadi kilta itu nanti menjadi dhammatun muqaddaratun alal alifi mana'a min dzuri naba at-ta'adzuru. Itu sama dengan isim-isim maksur seperti matfata, mustashfa, dan mustofa. Nah, itu seperti itu. Adapun jika ja'a kilahuma fa'ilun wa alamatu rafihi, karena fa'il kan rafa, wa alamatu rafihi al alifu di annahu musanna, atau boleh juga kita sebutkan di annahu mulhaq bil musanna. Nah, jadi alamat rafa'nya itu adalah dengan alif karena dia musanna. Nah, adapun yang beridhofat tadi kepada isim dhahir, maka alamat rafa'nya itu adalah dhammatun tapi muqaddaratun alal alif. Itu bedanya. Jadi tadi yang kita katakan apakah ia disebut musanna ataukah tidak? Iya musanna, juga iya tidak. Gitu ya. Jadi kalau beridhofat kepada domir, maka ia disebut sebagai musanna. Kalau diidhofatkan kepada isim dhahir, maka itu tidak sebagai isim tasniyah atau musanna. Kilta kadzaka. Nah, kilta kadzaka. Kalimat kilta juga sebagaimana kila, yaitu bisa dihukumkan sebagai isim tasniyah. Juga kalau beridhofat bukan kepada isim domir, maka dia tidak dikategorikan sebagai isim tasniyah, tetapi mulhaq bi ismi tasniyah, begitu aja. Ketika dia itu tadi tidak beridhofat kepada isim domir, atau maka beridhofat kepada isim dhahir, maka tidak dikategorikan sebagai isim tasniyah. Terus isnani wasnatani. Kalimat isnani wasnatani ini juga adalah disebutkan sebagai hukumnya sebagai isim tasniyah, yaitu ketika rofaknya dengan alif, ketika nasab dan jarnya yaitu dengan ya. Kabanaini wabnataini yajriyani. Hukum itu berlaku, hukum untuk kila, kilta, isnani dan isnatani ini berlaku sebagaimana hukum yang berlaku kepada ibnaini wabnataini yajriyani, berlakulah keduanya. Nah, jadi hukum untuk yang 4 kalimat ini, kila, kilta, isnani, wasnatani, itu bisa dikategorikan sebagai isim tasniyah. Yaitu berlakunya ketika rofa dengan alif, ketika nasab dan jar dengan ya. Perlu diketahui bahwa untuk kila dan kilta ini harus beridhofat kepada domir. Sedangkan isnani wasnatani tidak perlu beridhofat kepada domir. Namun 4 kalimat ini orang Arab bisa menyebutnya mulhaq bi musanna. Jadi bukan ini merupakan isim tasniyah. Jadi ada istilah lagi mulhaq bi isim tasniyah. Dia bukan isim tasniyah, sebab untuk menjadikan isim tasniyah itu ada beberapa syarat. Di antaranya harus bisa isim tasniyah itu diakhiri dengan alif dan nun. Sekarang kila, ada kilani? Nggak ada. Kiltani? Tidak ada. Untuk isnani wasnatani itu apakah dia mufradnya itu isnun? Juga bukan.
Sehingga ini bukan termasuk daripada isim tasniyah, tetapi orang Arab menyebutnya ini sebagai isim tasniyah. Itu ada cara dengan cara kurang lebih adanya tasamuh, toleransi lah, diberikan toleransi untuk 3-4 kalimat ini sebagai isim tasniyah. Makanya sebagian ahli nuhat menyebutnya ini mulhaq bil musanna. Sekarang kita baca perkataan musannif, perkataan syarih. Irfa'il musanna bil alifinahu ja'a zaidani. Rafa'kanlah isim tasniyah dengan itu alif. Contohnya ja'a zaidani. Zaidani ini jadi fa'il, hukumnya rafa, dan alamat rafanya itu adalah alif. Kemudian warfa' aidan bil alifi kila, dan juga rafa'kanlah dengan alif juga kalimat kila idza udhifa ila dhamir. Syaratnya ada, yaitu harus beridhofat kepada dhamir. Nahu ja'a kilahuma. Ja'a kilahuma, kilahuma itu hukumnya rofa karena dia fa'il ja'a. Kilahuma tadi alamat rofanya yaitu dengan alif karena ya isim tasniyah. Wa kilta kada, dan demikian juga untuk kalimat kilta, yakni kilta kakila. Kilta itu sama dengan kila fi raf'iha bil alifi idza udifat ila dhamir. Apabila kilta tadi juga hukumnya rafa'nya dengan alif apabila beridhofat kepada dhamir. Nahu ja'atil mar'atani kiltahuma, itu rafa'nya itu yaitu dengan alif. Wa amma isnani wasnatani, adapun kalimat isnani wasnatani mulhaqatani bil musanna, itu keduanya dianggap mulhaq dengan musanna. Padahal juga kilta dan kila itu pun bisa dianggap sebagai mulhaq bil musanna. Yajriyani artinya berlaku keduanya kabnaini wa bnataini, sebagaimana hukum isim tasniyah bagi ibnaini wa bnataini. Wa hadhil arba'atu, dan bermula ini yang 4 macam tadi. Hadhil arba'atu a'ni kila, yang aku maksud adalah kila, wakilta, wasnani, wasnatani, mulhaqatum bil musanna. Ini ketentuannya kan, semuanya itu adalah 4 macam tadi bisa dikategori disebut mulhaq bil musanna karena dia bukan isim tasniyah. Amma isnani wasnatani mulhaqani bil musanna bi ghairi syartin. Nah, beda dengan kila dan kilta, dia harus dengan syarat yaitu beridhofat kepada dhamir. Kalau ini tidak ada syarat, ya kah? Isnani dan wasnatani tadi. Wakila wakilta itu mulhaqani juga bil musanna dengan musanna bi syartin idhafatihima, dengan bersyarat beridhofat keduanya ila dhamir, kepada dhamir. Nahu ja'a kilahuma wa ja'at kiltahuma. Fa in udhifa kila wal kilta ila dhahir, apabila diidhafatkan kila dan kilta itu kepada zahir, karena keduanya itu adalah kai ismil maksur, sama dengan hukum isim maksur yang mufrad bukan isim tasniyah. Nahu ja'a kilar rajulaini, kilar rajulaini menjadi hukumnya apa? Rafa dengan dhammah muqaddarah alal alif. Wa ra'aitu kilar rajulaini, dan aku melihat kilar rajulaini, jadi kilar rajulaini itu menjadi maf'ul bih, hukumnya fathah, tandanya menjadi fathatun muqaddaratun alal alif. Kemudian wa maratu bi kilar rajulaini, aku melewat dengan kedua orang laki-laki. Maka ketika dimasuki oleh jar itu hukumnya majrur, walamatu juri kasratun muqaddaratun alal alif. Ya kan, sabar dulu. Wa takhluful ya fi jami'ihal alif jarran wa nasban ba'da fathin qad ulif, dan mengganti oleh ya fi jami'iha pada keseluruhan hukum i'rab baik rafa, nasab dan jar. Wa takhluful ya fi jami'ihal alif, dan mengganti pada keseluruhannya akan alif jarran wa nasban. Jadi ketika isim tasniyah itu dengan alif, dia diganti ketika ha jar dan juga ha nasab dengan ya. Ya yang mana? Ba'da fathin qad ulif, sesudah harokat fathah. Jadi ya itu sebelumnya ada harokat fathah, qad ulif telah
disusun atau telah dibiasakan orang menyebutnya. Jadi ketika hal nasab, ketika hal jar, yaitu isim tasniyah itu menggunakan ya sebagai alamatnya. Di mana yaitu ada harokat fathah yang terjadi sebelum huruf ya tersebut. Sekarang kita baca qaul syarah. Al-ya'u bermula yaitu takhluful alifa, mengganti iya akan alif fil musanna pada isim tasniyah wal mulhaq bihi, dan isim yang dikategorikan sebagai isim tasniyah, baik itu tadi apa, kila, kilta, isnaini dan isnataini, fil jarri pada ketika jar, dan juga pada ketika nasbi pada ketika nasab. Wal harful ladzi qabla ya, adapun bermula huruf yang ada sebelumnya, maftuhun, itu terbiasa orang Arab itu dengan berharokat fathah. Nahu ra'aitu zaidaini atau ra'aitu kilaihima. Ra'aitu zaidaini kilaihima. Ini keduanya yang isim tasniyah atau mulhaq bil musanna ini adalah ketika nasabnya dengan ya. Wa marartu bizaidaini kilaihima, dan telah melewat aku dengan dua orang Zaid, keduanya. Kilaihima. Di sini kedua-duanya adalah baik yang isim tasniyah atau yang mulhaq bi ismi tasniyah bil musanna, itu ketika dengan jarnya yaitu dengan ya. Wa'lam annal musanna wal mulhaq bihi, ketahuilah engkau bahwanya isim tasniyah dan isim yang mulhaq dengan isim tasniyah yurfa'u bil alifi, ketika rofanya dengan alif, wa yunsabu wa yujarru bil ya'i, dan ketika nasab dan ketika hukum jarnya juga dengan ya. Selanjutnya perkataan musannif warfa' biwawin, berarti kita memasuki kepada membicarakan jamak mudzakkar salim. Warfa' biwawin wa biyajrur wansibi. Jadi rofanya jamak mudzakkar salim itu dengan waw, wa biyajrur, dan dengan ya, jarkanlah oleh engkau, wansibi, dan nasabkanlah. Jadi hukum jar dan nasabnya itu dengan ya. Salima jam'in, yaitu jamak mudzakkar salim. Salima jam'in amirin wa muznibi, baik isim atau nama orang Amir itu, jadi kalau ja'a amiruna, nah itu kalau jamak mudzakkar salimnya amiruna, ra'aitu amirina, marartu bi amirina. Nah, demikian juga kalimat muznibun, ya kan? Wa muznibi. Wa muznibi itu ketika rofanya menjadi haula'i muznibuna. Haula'i muznibuna. Ra'aitu muznibina. Marartu bi muznibina. Nah, jadi ketika ha rofanya dengan waw, ketika ha rof nasab dan jarnya yaitu dengan menggunakan ya. Wa shibhidaini, dan kalimat wasyibhidaini apakah hanya terfokus jamak mudzakkar salim itu kepada amir dan muznib saja? Tidak, tapi yang seumpama dengan keduanya. Wasyibhidaini, dan yang menyerupai dengan yang dua tadi. Jadi ini isim isyarat yang menunjukkan kepada dua yang tadi, yaitu amir ini isim alam dan muznibi ini adalah isim sifat. Nah, jadi isim alam dan isim sifat itu bisa dijadikan sebagai jamak mudzakkar salim, yaitu sebagaimana amirun, amironi, amiruna, mudribun, mudribani, mudribuna. Yang lain bisa ya, yang menyerupai dengan keduanya, sebagaimana zaidun, zaidani, zaiduna, muhammadun, muhammadani, muhammaduna, salimun, salimani, salimuna, misalnya nama orang. Demikiannya mudribun, qatilun, qatilani, qatiluna. Itu semuanya. Jadi baik itu
isim alam atau isim sifat bisa dijadikan sebagai jamak mudzakkar salim. Selanjutnya, wabihi ishruna wa babuhu ilqa wal ahluna. Nah, ini kita akan berbicara tentang yang mulhaq kepada jamak mudzakkar salim. Wabihi ishruna wa babuhu ilqa wal ahluna. Nah, ini sesuatu yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim, dan ini akan kita pelajari satu persatu. Mudah-mudahan dapat kita pahami dengan baik. Karena dengan di sini kalau jamak mudzakkar salim itu biasanya orang yang berakal, namun untuk ini adalah sesuatu yang tidak berakal. Nah, makanya sebagiannya sebabnya itu karena itu, yaitu dengan sebab bagi jamak mudzakkar salim yang tidak berakal. Contohnya di sini ishruna, yaitu kalimat ishruna. Wa bihi ishruna wa babuhu ulhiqa wal ahluna. Jadi ulhiqa bihi. Nah, jadi diilhaqkan, dimasukkan, dikategorikan kepada mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Bihi ishruna. Jadi mulai ishruna sampai tis'un itu seluruhnya adalah mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Artinya ketika rofanya dengan waw, ketika nasabnya dan jarnya dengan ya. Wal ahlun, dan juga kalimat al ahlun, syagalatna amwaluna wa ahluna. Nah, itu juga ketika rofanya yaitu dengan waw, karena dia mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ulu, itu juga mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Ulul albab, nah itu ulu. Wa alamuna rabbil alamin, nah itu juga termasuk ketika rofanya dengan waw, ketika nasab dan jarnya dengan ya. Wa illiyuna, dan illiyun itu satu nama yang tempat yang paling tinggi di sorga. Wa ma adraka ma illiyun, nah itu kan termasuk daripada mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Wa aradun, aradun itu jamak daripada ardun, nah itu juga termasuk mulhaq bi jam'i mudzakkar salim. Syadza, jarang. Artinya memang seluruhnya ini yang mulhaq bi jam'il mudzakkar salim itu memang dia memang bukan jamak mudzakkar salim, tapi dimasukkan kepada jamak mudzakkar salim. Jadi syadza memang jarang. Wassinuna, kemudian kalimat as-sinuna. Wassinuna wa babuhu, dan juga kalimat sinun. Ini sinun adalah jamak daripada sanatun. Nah, ini kenapa disebut babuhu dan yang mengikut sepada babnya atau yang menyerupai dengan bab sinun? Kenapa jadi sinun ini? Ini berasal daripada sanatun, yaitu kalimat yang berasal daripada isim sulasi, namun hudifat lamuhu, dibuang lah, disembunyikanlah lamnya, yaitu kalimat yang terakhir, jadi asalnya sanawun. Nah, ya kan? Hudifat lam wa'uda alaihi, wawunya itu diganti bitai tanis nal marbutah, tak marbutah, jadi sanawun menjadi sanatun. Nah, itulah bab sinun tadi. Contohnya yang lain apa? Yang sebab dengannya iddun, asalnya iddatun, iddun. Izzatun menjadi izzun atau izzin. Nah, jadi ini termasuk daripada mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Wa mithlu hinin qad yarid dzal babu, dan sebagaimana hin, hukum i'rabnya itu yang ada pada harokat nun. Ra'aitu hinan, harokatnya berada pada nun. Qad yarid, telah datang, dal babu, itu bab itu kemana? Bab yang wassinun. Jadi kadang-kadang as-sinun itu juga mengikut kepada bab hin. Hadhihi sininun, ra'aitu sininan, wa marartu bi sininin. Nah, jadi harokatnya itu berada pada huruf nun, sehingga kalimat sininun itu adalah memiripi atau menyerupai kepada kalimat hin tadi, kalimat hin. Sehingga orang Arab menyebutnya, untuk mempermudah, itu disebut sebagai lugat hin, bahasa menggunakan bahasa hinun. Nah, jadi lugat hin ya sebutannya.
Sehingga kalimat sinin dan hin ini atau logat hin ini tidak mengikut kepada jamak mudzakkar salim. Dia di luar daripada jamak mudzakkar salim atau yang mulhaq dengan jamak mudzakkar salim. Wa huwa inda qaumin muttarid. Menurut Imam Malik bahwa wahwa logat hin ini inda qaumin, ada sebuah kaum dalam kaum Arab itu muttarid, datang iya. Jadi ya yang kita kategorikan jamak mudzakkar salim atau yang kita kategorikan kepada mulhaq bi jam'i mudzakkar salim, cara menurut logat hin ini sering terjadi. Ja'a musliminu, ra'aitu muslimina, marartu bil muslimini. Nah, jadi harokatnya itu berada pada nunnya. Nah, jadi ini pun ada terjadi pada jamak mudzakkar salim dan pada yang terjadi pada mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Sekarang kita baca apa perkataan syarih. Irfa' jam'al mudzakkar salimi bil wawi. Rafa'kanlah jamak mudzakkar salim itu dengan waw. Wansib wajrur bil ya, dan nasabkan dan juga jarkan dengan ya, nahu ja'al muslimuna, sebagaimana ja'al muslimuna. Nah, itu hukumnya rofanya dengan waw. Wa ra'aitul muslimina, telah melihat aku akan orang-orang Islam. Jadi al muslimina jadi hukumnya mansub, yaitu karena ya maf'ul bih, dan alamat nasabnya yaitu dengan ya. Wa marartu bil muslimina, nah ini di dahulu huruf jar, maka majrur jamak mudzakkar salim jarnya itu dengan ya. Wal muradu biqauli, dan yang dimaksud dengan biqaulin nadhim salima jamin amirin wa mudribi, itu jamak mudzakkar salim daripada kalimat amir dan mudribi. Wa huwa amiruna dan juga mudribuna, amiruna dan mudribuna. Wa huma, dan keduanya itu yadullani ala jamidin, itu keduanya menunjukkan atas jamid, yaitu amir nama orang, amiruna hukum rofanya karena itu masuk jamak mudzakkar salim, maka hukum rofanya dengan waw. Wasifah, arti sifat itu isim sifat, itu mudnibuna isim fa'il, ya kan? Nah, termasuk isim sifat kan, maka hukumnya pun rofanya dengan waw ketika jamaknya. Wal muradu bisyibidzaini, dan bermula yang dimaksud dengan yang menyerupai dua ini ay syibih amirin wa mudribi, itu yang menyerupai dengan lafaz amir itu isim alam dan mudribi isim sifat. Wa kullu alam, yaitu setiap isim alam, limudakkarin aqilin, bagi isim yang mudakkar lagi orang yang berakal, khalin min ta'it ta'nis, yang sunyi daripada ta'nis yang ada di belakangnya. Dan juga wa minat tarkibi, dan daripada beridhofat atau bertarkib. Wa kullu sifatin kadzalika ma kauniha laysat, dan juga tiap-tiap sifat yang sebagaimana seperti itu tadi, ma kauniha laysat min babi, padahal ia bukan daripada bab af'ala fa'ala, daripada bab af'ala fa'ala, ka ahmara wa hamra, wala min babi fa'lana wa fa'la, bukan daripada bab lanu dan fa'la, ka sakranu wa sakra, wala mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal muannas, dan juga bukan yang sama padanya pada kalimat itu isim mudzakkar dan isim muannas, kasaburi wa jarihin, dan kalimat jarih. Mithalus syibhi amirin zaidun menjadi zaiduna, itu yang menyerupai kalimat amir isim alam tadi. Muhammadun menjadi muhammaduna, ini nama orang yang dijamakkan dengan jamak mudzakkar salim. Kemudian misalu syibhi mudnib, yang menyerupai syibhi mudnib menjadi daribun daribuna, ya kan? Isim sifat isim fa'il. Madrubun madrubuna, ya, ini isim sifat juga karena isim isim fa'il atau isim maf'ul itu dijamakan dengan jamak mudzakkar salim, itu adalah yang disebut dengan isim sifat. Kemudian wal mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, dan yang mulhaq yang dikategorikan termasuk kepada
golongan jamak mudzakkar salim atau dimasukkan ke dalam jamak mudzakkar salim kalimat isyruna wa babuhu dan juga bab isyrun, artinya daripada 20 sampai 90. Wal ahluna termasuk ahluna wa uluna wa alamuna dan juga kalimat alamun. Wa illiyuna dan kalimat illiyuna wa araduna wa sinuna dan juga kalimat sinuna. Wa babuhu dan bab sinun. Nah, ya kan? Bab sinun. Tadi sudah dibahas. Wal muradu bi babi isyruna huwa, yang dimaksud bab isyrun yaitu bab yang salatun sampai kepada tis'un dari 30 sampai 90. Wal murad bi babi sinuna huwa kullu ismin sulasin, yaitu setiap isim yang berasal daripada isim sulasi hudifat yang dibuang lamuhu akan lamnya dibuang, jadi asalnya sanawun dibuangnya sanak gitu aja. Wa uwida anha ha'ut ta'nis, maka diganti dengan hak ta'nis atau tak marbutah. Jadi sanatun walam yukassar dan juga tidak dirubah menjadi jamak taksir kami'atun mi'aini wasubatun wasibina, sebagaimana mi'ah menjadi mi'ina, wasubatun menjadi sibina. Nah, sama kalimat-kalimat yang tadi yang telah kita sebutkan tadi menjadi iduna menjadi asalnya idotun menjadi idun, asalnya juga izzatun izzun. Nah, itu tadi. Wa qad yarid dan bisa pula datang babu pada bab sini nun itu misluhinun sebagaimana hinun fi kaunihi mu'raban bil harakati ala nun, yaitu hukum i'rabnya itu dengan harakat yang ada pada letaknya di atas nun. Jadi bisa kalimat yang lain tadi yang sinuna tadi juga sebagaimana sinina itu sebagaimana hinun ma'aluzumil ya beserta lazimnya ya yaitu sinina. Fataqulu hadhihi sininun. Nah, hadhihi sinun dhammatun dhahiratun. Wa ra'aitu sininan dan aku melihat akan beberapa tahun. Itu ketika sininan itu patatun dhahiratun fi akhirih ala nun, ya kan? Wa marartu bisinina dan aku juga berjalan dengan sinin itu menjadi kasratun dhahiratun, yaitu yang ada pada harokat nun. Nah, mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan dulu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.